tempat ibadah dari masyarakat Kabupaten Jember ya. Masjid Raudatul Muslikin merupakan salah satu ikon tempat ibadah yang unik di Kabupaten Jember. Masjid ini kerap dikunjungi warga Jember atau luar kota yang hendak beristirahat karena tempat ini juga menjadi rest area. Arsitektur tempat ibadah ikonik ini merupakan perpaduan antara Masjid ala Turki dan Madinah. Pilar masjid yang terbuat dari keramik juga memperindah bangunan tersebut, bahkan menara masjid juga dihiasi kaligrafi ayat Al-Quran. Kaligrafi ayat-ayat Al-Quran menghiasi hampir seluruh dinding masjid tersebut, mulai dari surat Penende hingga Asmaul Husna. Kaligrafi itu memiliki perpaduan warna kuning, keemasan, dan jingga. Juga tempat wudhu yang menjadikan ikon masjid tersebut dengan bersih dan luas. Yang kedua, berkunjung di Wihara Jagat Mata Maitreya. Karena keterbatasan tempat karena tutup pandemi, saya tidak bisa memasuki dan mendokumentasikan di dalamnya. Vihara Jagatnata Maitreya berdiri pada tahun 1956 Imlek bulan 8 tanggal 19. Dirintis oleh Anhua Zhenjun atau Yang Yuanlao dari Pasuruan yang kita kenal sebagai sesepuh Sasanawi. Salam hangat dunia satu keluarga. Selamat datang di Vihara Jagatnata Maitreya Jember. Gereja ini terdapat di pusat kota Jember. Nah, sedang dilakukannya ibadah, saya tidak bisa mendokumentasi untuk menjaga toleransi umat beragama, dan saya menunggu dan mencari narasumber yaitu satpamnya. Itu hanya singkat sekali. Merindukan jamahan roh suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan.
atas inisiatif mahasiswa Universitas Jember sekitar tahun 62 sudah ada, dan 62 itu, tapi belum purun ini masih sawah rumah itu hanya di pinggir jalan itu satu, terus di jalan rambutan sana satu, di sini sawah semua. Tahun 62. Nah, 62 itu dulu mahasiswa Universitas Jember yang dulu tahun lalu itu yang dari Bali, terus akhirnya tempat sembahyang enggak punya, terus pindah-pindah dari rumah ke rumah. Nah, kebetulan dulu ada karyawan dari PDP, itu beberapa karyawan, ada yang bekerja di Pertamina, ada yang bekerja polisi. Nah, itu rumah-rumah itulah yang ditempati sebagai tempat ibadah dulu awalnya, sekaligus arisan. Nah, setelah itu akhirnya sekitar terus berjalannya ini muncullah akhirnya sampai meluluskan sarjana hukum, sarjana sospol, sarjana pendidikan. Terus alumni inilah berinisiatif untuk membangun pura sekitar tahun 70-an. Nah, jadi alumni ini yang berinisiatif, pertama alumni FKIP, alumni pertanian. Nah, setelah itu dibangunlah Padme sana ini. Nah, tempat ibadah sudah ada, sehingga akhirnya umat Hindu berserta mahasiswa sebenarnya banyak, karyawannya hanya paling persentasenya ya 20%. Nah, 80% itu mahasiswa. Jadi dulu setiap angkat itu hampir di sini 400-500 orang-orang Bali dari Jembrana, dari Singaraja kuliah di sini, ngambil hukum, sospol, biasanya ekonomi itu misalnya. Jadi rata-rata setiap angkat itu 400-500 setiap tahun itu. Nah, jadi di sini akhirnya komunitas ya katakanlah Bali. Nah, di sini. Nah, ini dulu berapa 6 kakak ada di sini. 6 kakak, yang lain itu Mencar, ada di Mangli, ada di di daerah Arjasa, daerah Permas, daerah dan Nepar. Itu umat Hindu. Nah, tempat ibadah ini tempat yang berfungsi. Yang pertama adalah seperti penguja pesan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua untuk sosial itu istilahnya kegiatan pendidikan, ada asrama pendidikan untuk asrama siswa di sini di belakang itu. Yang tadi itu kan di asrama itu tinggal itu. Terus untuk kegiatan suka duka artinya arisan tiap bulan ada juga di sini. Terus kegiatan ya katakanlah meninggal, kematian, orang melahirkan, orang potong gigi, orang semua ada di sini fungsinya. Jadi di sini fungsi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi juga, ada koperasi, ada semacam lembaga keuangan dan sebagainya. Nah, itu fungsi daripada pura ini. Jadi fungsinya 3. Mbak sudah berapa lama menjabat sebagai ketua Ganda? Kalau saya menjabat itu sudah dilantik itu kemarin bulan Desember, dalam 4 bulan lagi. Katanya 1 tahun, Mbak? 2 tahun, satu pengurus itu 2 tahun. Jadi saya ada pergantian itu bulan Desember 2020 lagi. Kalau di KMHDI masa menjabat itu 2 tahun. Secara perekrutan itu gimana, Mbak? Kita ada proker MPAB dan DMU. Itu cara perekrutan kita. Jadi saat MPAB itu kita ada pemaparan materi yang berupa ADART, gitu, sejarah KMHDI sendiri. Terus di
DMO kita lebih kepada materi tentang isu-isu terkini, melatih teman-teman untuk mengetahui cara berpikir. Biasanya sekali open budget itu ada berapa anggota? Kalau di kita 20 itu ada, nggak terlalu banyak sih, karena kan kita apa aja di sini minoritas gitu. Jadi mungkin yang terbanyak itu kita pernah MPAB sampai 20-25 gitu. Biasanya kegiatan-kegiatannya yang tahu Ada, itu kita kan mengatur program kerja itu kan saat rapat kerja itu. Di situ udah diatur misalnya kayak itu perekrutan itu kita lakukan setiap 2 kali minimal setiap kepengurusan. Jadi mungkin setahun sekali gitu. Jadi dapat tahun depannya lagi sekali gitu. Terus kalau kayak hari-hari besar agama Hindu itu ada kegiatan Kalau kegiatan Hindu biasanya kita kayak bergabung gitu Mbak. Jadi di sini kan organisasi itu bukan hanya KMHDI aja. Kalau dari bapak-bapak itu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, itu PHDI. Kalau untuk bapak-bapaknya, kalau untuk yang ibu-ibu WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia gitu. Jadi kita biasanya kalau acara suci itu langsung kita beribadah ke pura. Misalnya saat purnama, saat bulan mati. Di sini istilahnya tilem kalau bulan mati. Kalau purnama purnama. Kalau acara Hindu yang purnama dan tilem ini sebulan itu sekali. Jadi ada 2 kali. Jadi sebulan itu purnama dan tilem. Itu dalam sebulan. Terus kalau hari-hari yang lainnya sebenarnya banyak kalau di kita. Misalnya kayak Anggar Kasih itu ada setiap hari Selasa. Ada banyak sebenarnya, cuma maafnya sih. Oh ya, kalau boleh tahu kapan didirikan organisasinya Mbak? Kalau kegiatan organisasi itu tahun 93. Itu untuk yang di Jawa Timur. Yang pertama itu kalau nggak salah di Malang pertama pertemuan KMHD. Tahun 93 pertama. Anggotanya biasanya dari mana? Kalau yang sekarang itu dari Universitas Jember dan Universitas Politeknik Negeri Jember. Poliji. Itu soalnya sebenarnya kita baru ketemu teman-teman yang Hindu kayak mendeteksi umat Hindu itu baru di situ aja. Untuk yang di Sudandi kayak gitu kita. Tapi kemarin kita dengar-dengar itu ada di Sudandi, cuma masih belum sempat sosialisasi. Nggak tahu ya di sana itu ada nggak kayak yang menaungi mereka gitu, kayak kalau di UNED itu kan ada UKM Hindunya kan, karena di Poltek pun untuk UKM itu belum terbentuk gitu. Perkumpulan ada memang, tapi untuk diwadahi ruang tempat itu belum. Mereka kayak masih bergabung gitu di tempatnya yang Kristen gitu. Jadi sebenarnya kita di sini untuk sejauh ini saya masih ingin berusaha untuk komunikasi audiensi gitu, untuk memberikan ruang yang kolije gitu. Nah, kalau berkaitan dengan budaya ya kita sebagian besar karena orang Bali, sebagian besar kita membawa budaya Bali. Jadi istilahnya tapi sudah disesuaikan kondisi di sini. Misalnya sesuaikan apa kalau di Bali itu misalnya katakanlah upakaranya itu lengkap misalnya yang paling utama di sini kita ambil yang inti. Jadi tingkatan jadi budaya itu tidak bisa lepas juga dari ritual ya. Jadi ritual di sini kalau di Bali ambil yang utama, kalau di sini kita ambil yang inti itu, yang inti artinya tapi tidak mengurangi makna itu. Nah, kegiatan-kegiatan budaya itu ditimbulkan juga oleh jadi kegiatan agama. Jadi kegiatan agama nanti implementasinya itu dalam bentuk budaya. Jadi antara budaya dengan agama ini sebenarnya terjadi sudah saling menyatu gitu. Karena konsep Hindu itu adalah konsep yang pertama adalah
konsep atau kerangka agama Hindu. Yang pertama adalah berdasarkan tatwa. Tatwa itu adalah filsafat. Filsafat itu adalah sumber kitab sucinya Veda. Nah, yang kedua berdasarkan yang disebut dengan tata susila. Tata susila itu atau etika. Nah, bagaimana itu bersumber kita hormat kepada orang tua yang melahirkan kita, hormat kepada guru pengajian yang mendidik kita, hormat kepada pemerintah, guru desa yang mengayomi kita, terus hormat kepada swadhyaya, hormat kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, itu bagaimana etikanya kita bersama. Nah, itu diatur dalam tata salah atau tata susila itu. Yang ketiga ini adalah ritual upakara ini. Nah, itulah yang melahirkan nanti budaya-budaya. Misalnya bagaimana ritual orang mengandung baru 7 bulan harus ada selamatannya. Setelah itu lahir ada selamatannya. Setelah itu misalnya udal itu ada ritualnya. Terus sampai potong gigi sampai meninggal.